teman-teman, perkenalkan nama saya Opina Pisani. Pemakaian bahasa tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari manusia. Dengan adanya bahasa, seseorang dapat mengungkapkan pemikiran, ide, gagasan, dan keinginannya dalam menyampaikan informasi maupun pendapat. Bahasa yang digunakan manusia untuk saling berinteraksi dalam masyarakat memiliki sifat sosial, yaitu pemakaian bahasa dipakai oleh setiap lapisan masyarakat. Bahasa bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki dan dimengerti oleh satu orang, melainkan penggunaannya akan lebih efektif jika antara pembicara dan lawan bicara saling menangkap makna dari perkataan yang disampaikan. Bahasa dapat digunakan di mana saja. Artinya, setiap bahasa memiliki beberapa hal yang sama. Bahasa adalah ujaran manusia yang terstruktur, konversasional, dan dapat digunakan sebagai alat komunikasi sejak lahir. Selain universal, bahasa juga bersifat hampir universal. Artinya, ciri-ciri suatu bahasa dapat ditemukan dalam bahasa lain, sehingga dianggap hampir universal. Sebagai contoh, dalam bahasa Indonesia, kata sifat adjektif biasanya diikuti oleh nomina, seperti baju bagus, mewah, jalan besar. Bahasa merupakan elemen penting dalam budaya dan memfasilitasi evolusi budaya yang kita pahami saat ini. Menurut Nur Hasanah 2017, bahasa berfungsi sebagai sarana komunikasi secara umum. Bahasa dapat dibedakan menjadi 3 jenis sebagai berikut. 1. Bahasa lisan yang dihasilkan dari mulut dan dapat direkam. Bahasa ini akan dipahami lewat pendengaran. 2. Bahasa isyarat atau tubuh yang diinterpretasikan melalui penglihatan karena merupakan kombinasi gerakan fisik yang memiliki arti. 3. Bahasa tulisan yang terdiri dari simbol-simbol atau huruf yang dilengkapi dengan tanda baca. Jadi, bahasa adalah sistem komunikasi manusia yang unik. Kesimpulan,
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia berperan sangat penting dalam memperkuat identitas nasional dan menjadi alat komunikasi utama bagi masyarakat Indonesia. Namun, di era digital ini, bahasa Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti dominasi bahasa asing, perubahan gaya berbahasa akibat media sosial, serta minimnya kesadaran dalam menggunakan bahasa yang baik dan benar. Pengaruh teknologi juga menyebabkan semakin banyak istilah asing yang digunakan tanpa penerjemahan yang tepat, sehingga dapat mengklis penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Selain itu, banyak generasi muda yang lebih terbiasa dengan bahasa gaul dan singkatan yang dapat berdampak pada kemampuan mereka dalam berkomunikasi secara formal. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, era digital juga membuka peluang besar bagi perkembangan bahasa Indonesia.